Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kami hadirkan kembali informasi pilihan redaksi iNews pagi, diantaranya ini tawuran antar pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara pecah. Ironisnya puluhan orang tua mengamuk saat polisi menangkap anak mereka yang terlibat tawuran. Kericuan ini terjadi saat tawuran antar pemuda pecah di jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan menangkap sejumlah remaja yang saling serang dengan batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Aksi tawuran ini pun membuat lalu lintas di jembatan ini terhambat. Mereka yang tertangkap dan dikumpulkan polisi terus mengelak terlibat tawuran. Namun keributan tak juga berhenti meski para pelaku tawuran telah ditangkap. Sejumlah orang tua pelaku tawuran yang kebanyakan ibu-ibu ini terus mengamuk, menangis dan meronta-ronta meminta anaknya dilepaskan. Aksi tawuran antar pemuda ini telah 7 kali terjadi selama bulan Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Berniat melerai pertengkaran antara saudara dan tetangganya, seorang pria justru tewas kena sabetan parang. Korban menderita luka parah di kepala. Pujo Kasianto, warga desa Kalibali, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, tersungkur di depan rumah warga akibat kena sabetan parang dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat lukanya yang parah di kepala dan pendarahan, nyawa Pujo pun tak tertolong. Korban langsung diamankan keluarga di pemakaman umum setempat. Menurut saksi, pelaku kesal karena korban berusaha melerai. Untuk memisah. Tapi saudara si Ilham, saudara Bejo mungkin tidak tahu juga. Dia mengambil senjata parang tersebut ke rumah. Tak tahunya sekitar ini 20 meter kurang lebihnya, itu di bawah pohon itu, dia dilempar parang tersebut mengena itu. Sementara pelaku Ilham yang merupakan tetangganya sendiri sudah ditangkap polisi. Meski begitu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Hindari pemotor, minibus di Cimahi, Jawa Barat menabrak trotoar dan terbakar. Sopir dievakuasi ke rumah sakit karena luka bakar. Jembatan Cimindi. Sebuah minibus terbakar di Jalan Layang Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Diduga kecelakaan karena supir minibus menghindari pemotor ibu-ibu di hadapannya. Namun hilang kembali sehingga minibus menabrak trotoar dan terbakar. Jadi tadi itu ada motor, Pak, ibu yang memotor. Jadi si pengguna mobil itu mau menghindar dari si motor itu, jadi langsung nabrak trotoar. Jadi si mobil sempat nabrak trotoarnya itu, Pak, langsung meledak itu, Pak. Dia keluar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi ketika kendaraan sudah terbakar 50%. Supir bus yang terluka bakar dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Akibat hilang keseimbangan saat berboncengan motor, 3 bocah di Bekasi, Jawa Barat terjatuh dan tercebur ke dalam kali. 2 bocah meninggal karena tenggelam, sementara 1 lainnya selamat.
Petugas SAR gabungan Kota Bekasi mengevakuasi jenazah bocah perempuan 10 tahun yang tenggelam setelah tercebur ke dalam kali bawah Kampung Rorotan, Bekasi. Butuh waktu 6 jam bagi petugas untuk menemukan jasad bocah malang tersebut. Saat ditemukan, korban terbenam lumpur dan tersangkut di dalam gorong-gorong. Kalau untuk posisi korban itu terlentang ya, saat saya ngeraba ke dalam, itu pertama kali yang saya temuin itu tangan saya sudah pegang, baru saya tarik ke permukaan. Bang, posisi korban itu masih di bibir gorong-gorong atau memang sudah ada di dalam? Udah dibawa di dalam lumpur, Bang. Sebelumnya, korban berboncengan motor dengan 2 bocah lainnya yang berusia 13 dan 1 tahun. Namun karena hilang kendali, ketiga terjatuh dan tercebur di kali bawah. Bocah 1 tahun yang bernama Ibrahim berhasil ditemukan warga, namun meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 1 bocah lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak ada kata terucap, hanya doa dan air mata yang mengiringi penghormatan terakhir untuk 53 kru KRI Nanggala 402. Keluarga para kru hanya bisa menyampaikan pesan rindu lewat taburan bunga di Laut Utara Bali. Keikhlasan tersirat dari seluruh keluarga kru kapal selam KRI Nanggala 402. Tak ada kata yang terucap, tak ada senyum yang terpancar. Yang menjadi penyampai pesan rindu kepada orang terkasih yang tak dapat lagi berjumpa. Di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut, upacara penghormatan terakhir dan tabur bunga untuk 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 digelar di perairan utara Bali. KRI Dr. Suharto 990 menjadi saksi bisu keluarga yang hanya dapat melepas kerinduan mereka lewat doa kepada suami, ayah, anak, maupun sosok terkasih yang kini telah berpatroli abadi di samudra. Pihak TNI Angkatan Laut akan terus berupaya bisa mengangkat badan kapal selam ke permukaan dengan mengerahkan seluruh daya upaya. Kita akan tetap lanjut sampai kapal ini bisa terangkat semuanya. Ya, sehingga kita tetap menunggu bantuan maupun koordinasi dengan kapal-kapal yang memiliki kemampuan untuk mengangkat di kedalaman 838. 153 anggota keluarga kini telah melepas kepergian sang patriot bangsa untuk selama-lamanya. Selamat jalan prajurit hiu kencana. Terima kasih telah menjaga laut Indonesia untuk selamanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Mulutmu harimaumu, perempuan di Depok yang menuduh tetangganya kaya dari hasil pesugihan babi ngepet diusir oleh warga. Warga geram karena permintaan maaf perempuan tersebut terkesan tidak tulus. Inilah rumah perempuan yang viral karena menuding tetangganya tidak bekerja namun memiliki banyak uang. Tudingan tersebut dilontarkan lantaran isu babi ngepet yang belakangan diketahui ternyata adalah hasil rekayasa. Meski telah meminta maaf, namun warga meminta perempuan tersebut pindah dari tempat tinggalnya. Warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau warga Jaya. Ya, sekian, terima kasih. Warga menganggap permintaan maaf yang disampaikan perempuan tersebut masih bernada emosi dan mencemarkan nama baik tetangganya. Beberapa warga berduyun ke sini mendatangi saya, mohon izin untuk melakukan tindakan kepada Ibu Wati. Terus saya pertanyakan apa yang mau dilakukan, ada yang mau dilapor, ada mau digeruduk rame-rame. Akhirnya saya relai, kata saya jangan, lebih baik cari solusi terbaik begitu. Ini meminta warga Kampung Baru ini agar Ibu Wati diusir dari kampung sini gitu.
Hingga kini, Ketua RW setempat masih melakukan mediasi terhadap warga dan pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Politisi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan terkait penyidikan kasus suap yang melibatkan oknum penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin berpergian ke luar negeri. Pencegahan selama 6 bulan terkait penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial, dan oknum penyidik KPK Stefanus Robin 47. Pencegahan dilakukan selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak tanggal 27 April 2021. Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang dimaksud tentu dalam rangka percepatan proses penyidikan, di mana ketika pihak ini dipanggil oleh KPK tentu sedang berada di dalam negeri dan bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Informasi itu kami konfirmasi kebenarannya bahwa memang KPK sudah mengajukan surat permohonan pencegahan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas nama Bapak Haji Syamsuddin. Sebelumnya KPK telah menggeledah tempat kerja dan rumah dinas Aziz Syamsuddin pada Rabu lalu. Sejumlah barang bukti dibawa penyidik. Diduga Aziz Syamsuddin berperan mengenalkan dan mempertemukan Syahrial dan Stefanus. Syahrial lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Stefanus agar kasus KPK-nya dihentikan. Kini Syahrial dan Stefanus telah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. 51 jemaah yang sholat tarawih di Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Klaster penularan COVID-19 sholat tarawih ini berasal dari 2 masjid di Kecamatan Kalibagor dan Somagede. Iya siap, Dan. Sejumlah petugas gugus COVID-19 ini mendatangi Desa Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Usai 51 jemaah salat tarawih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19 setelah tes swab massal. 2 klaster salat tarawih tersebut diketahui setelah ada 2 jamaah dari 2 masjid di 2 kecamatan yang dinyatakan positif COVID-19. Dikira saya sakit biasa, tapi ternyata 1 jamaah itu ada yang mulai gejala yang nggak punya penciuman sama itu, lapor ke Satgas, langsung di tracking ke puskesmas, ternyata hasilnya 2 orang itu. Petugas pun mensterilisasi masjid dengan cairan disinfektan dari 2 masjid, yaitu di Kecamatan Kalibagor ada 44 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara di Kecamatan Somagede, 7 jamaah sholat tarawih yang dinyatakan positif COVID-19. Disemprot tadi ya kurang lebih ada sekitar 42 rumah untuk yang sudah kita lakukan penyemprotan. Termasuk tempat ibadah juga ini, Pak? Oke, termasuk tempat ibadah juga kita dilakukan penyemprotan, ya terutama yang tempat yang disinyalir kemarin menjadi salah satu tempat yang tempat penyebaran virus. Ke-51 jemaah yang positif kini menjalani isolasi, baik mandiri, di rumah sakit, serta di tempat karantina khusus. Selanjutnya untuk menghindari penularan virus, petugas akan gencar melakukan testing terhadap warga sekitar termasuk balita. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ratusan siswa dan tenaga pendidik Seminari BSB Maumere NTT positif COVID-19. Mereka yang positif dikarantina di ruang kelas. Dari hasil tes rapid antigen yang dilakukan oleh 269 orang selama 2 hari di Seminari Maria Bunda BSB Maumere, hasilnya 172 siswa dan 1 karyawan positif COVID-19. Mereka yang positif akan dikarantina di 10 ruang kelas yang telah disiapkan pihak sekolah. Sementara kondisi 172 siswa ini seluruhnya dalam keadaan baik. Kepala sekolah pun meniadakan kegiatan belajar mengajar selama 2 minggu ke depan untuk fokus terhadap penyembuhan. Pengawasan tamu dan pengunjung di Seminari BSB Maumere juga diperketat selama 2 minggu ke depan.
Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan dalam sehari, kelima tersangka ini meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah. Polda Sumatera Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kelima tersangka adalah PM, manajer kimia farma diagnostik Jalan Kartini Medan, dan 4 anak buahnya, yaitu SR, DJ, M, dan R. Para tersangka mendaur ulang stick atau cotton buds untuk mengambil sampel swab antigen para calon penumpang di Bandara Kuala Namu. Dari malpraktik itu, para tersangka meraup keuntungan hingga 30 juta rupiah per hari. Sejak Desember 2020, diperkirakan total keuntungan yang sudah mereka dapatkan mencapai 1,8 miliar rupiah. Kegiatan ini atau daur ulang ya stick alat swab ya ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Polisi menyita ratusan paket alat tes cepat dan uang 177 juta rupiah sebagai barang bukti. Kelima tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Dari kacamata medis, stick atau cotton buds pengambil sampel masuk kategori limbah B3, sehingga tidak boleh didaur ulang ataupun dicuci untuk digunakan lagi. Selain menjadikan hasil tes tidak akurat, praktik penggunaan stick bekas untuk mengambil sampel juga beresiko menularkan COVID-19. Tak heran, ID mendesak penegak hukum menghukum berat para tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazilah Keronisa. Dan saya Wilson Purba undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa.